Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Bapak Ibu, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu berkaitan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022, yaitu tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Juga tak bosan-bosannya mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber dan para penonton video dari Media Edukasi dan Dakwah. Semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung menuju pada video materi tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Bapak Ibu sekalian, bahwa di bab 2 tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022, bab 2 menjelaskan bahwa pakaian seragam sekolah yaitu bagian ke-1 jenis. Jenis pakaian seragam sekolah itu terdiri dari pakaian seragam nasional dan pakaian seragam pramuka. Selain pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sekolah dapat mengatur pakaian seragam khas sekolah sesuai dengan khasnya masing-masing. Jadi di samping ada pakaian seragam nasional, kemudian pakaian seragam pramuka, dan sekolah boleh juga menggunakan pakaian seragam sesuai dengan khas sekolah. Berikutnya pada pasal 4 bahwa selain pakaian seragam sekolah dan pakaian seragam khas sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 3, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengatur pengenaan pakaian adat bagi peserta didik pada sekolah. Jadi pemerintah daerah dalam hari ini, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi dapat menetapkan pakaian adat sesuai dengan adat di masing-masing daerah, kabupaten, atau provinsinya masing-masing. Selanjutnya pakaian seragam sekolah pada paragraf 1, model dan warna pakaian seragam nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf A sebagai berikut. Peserta didik jenjang SD, SLB berupa atasan kemeja warna putih dan bawahan celana atau rok berwarna merah hati, ya. Bapak Ibu sekalian, jadi untuk jenjang pendidikan dasar SD atau SLB, atasannya putih, bawahnya itu rok maupun celana ya merah hati, ya, bukan merah melainkan merah hati. Kemudian peserta didik jenjang SMP, SMPLB berupa atasan kemeja warna putih dan bawahan celana atau rok berwarna biru tua, ya. Jadi biru tua untuk jenjang SMP. Kemudian peserta didik jenjang SMA, SMK, ya, berupa atasan kemeja warna putih dan celana atau rok berwarna abu-abu. Model dan warna pakaian seragam nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dari tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Selanjutnya pasal 6 menjelaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, orang tua atau wali masing-masing peserta didik memilih salah satu model pakaian seragam nasional dengan mengacu pada ketentuan model pakaian seragam nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 5.
Kemudian pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, sekolah dapat memilih model pakaian seragam nasional yang dikenakan oleh peserta didik dengan mengacu pada ketentuan model pakaian seragam nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 5. Dalam hal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berada di Provinsi Aceh, peserta didik yang beragama Islam mengenakan pakaian seragam nasional sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan Aceh dengan tetap mengacu pada ketentuan model pakaian seragam nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Selanjutnya di paragraf 2 yaitu pakaian seragam pramuka. Model dan warna pakaian seragam pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf B mengacu pada model dan warna pakaian seragam yang ditetapkan oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Nah, ini di pasal 7 bahwa untuk pakaian seragam pramuka ya, itu warnanya maupun bentuk jenis bajunya atau rok dan celananya mengacu kepada pakaian seragam pramuka yang ditetapkan oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Selanjutnya pakaian seragam khas sekolah. Model dan warna pakaian seragam khas sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 ditetapkan sekolah dengan memperhatikan hak setiap peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinannya. Kemudian pakaian adat paragraf 4 pasal 9 model warna pakaian adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ditetapkan pemerintah daerah dengan memperhatikan hak setiap peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinannya. Nah, ini kemudian di bab 3 penggunaan dan pengadaan pakaian seragam sekolah. Pakaian seragam nasional digunakan peserta didik paling sedikit setiap hari Senin dan Kamis peserta pada hari pelaksanaan upacara bendera. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam Permendikbud nomor 50 tahun 2022 ini untuk pakaian nasional seperti merah putih, kemudian biru putih, abu-abu putih itu dipakai pada hari Senin dan Kamis ya, dipakai hari Senin dan Kamis. Pakaian seragam pramuka dan pakaian seragam khas sekolah digunakan peserta didik pada hari yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Nah, untuk pakaian pramuka dan pakaian khas sekolah yang menentukan adalah sekolah, pihak sekolah ya, mau hari apa asalkan jangan hari Senin dan hari Kamis, karena hari Senin dan Kamis pakaian itu digunakan untuk pakaian nasional. Selanjutnya di ayat 3 pakaian adat digunakan peserta didik pada hari atau acara adat tertentu. Selanjutnya pasal 11 penggunaan pakaian seragam nasional pada hari pelaksanaan upacara bendera harus dilengkapi dengan atribut. Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa topi, pet, dan dasi sesuai warna pakaian seragam nasional masing-masing jenjang sekolah. Dan bagian depan topi menggunakan logo Tuturi Handayani. Nah, ini untuk atribut sebagaimana pakaian seragam nasional untuk hari Senin dan hari Kamis, terutama hari Senin untuk upacara yang dilengkapi dengan menggunakan dasi dan topi pet ya, yang mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi nomor 50 tahun 2022. Ketentuan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini ya. Jadi nanti ada contohnya di lampiran. Pasal 12 pengadaan pakaian seragam sekolah menjadi tanggung jawab orang tua atau wali peserta didik. Jadi pengadaan pakaian seragam sekolah ini tanggung jawabnya orang tua ya, bukan tanggung jawabnya sekolah.
Jadi kalau nanti ada orang tua menuntut ke sekolah ya, sesuai dengan Permendikbud nomor 50 tahun 2022 bahwa pakaian seragam sekolah itu tanggung jawabnya orang tua. Kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, sekolah dan masyarakat dapat membantu pengadaan pakaian seragam sekolah dan pakaian adat bagi peserta didik dengan memprioritaskan peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi. Nah, dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah ya dan sekolah itu dapat membantu pengadaan pakaian seragam sekolah ya. Baik seragam nasional, pakaian adat, kemudian ya, itu bisa dibantu oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun sekolah ya. Dengan memprioritaskan peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi. Artinya nanti tidak ada paksaan bagi yang tidak mampu. Tidak boleh dipaksa. Dalam pengadaan pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 12, sekolah tidak boleh mengatur kewajiban dan atau memberikan pembebanan kepada orang tua atau wali peserta didik untuk membeli pakaian seragam sekolah baru pada setiap kenaikan kelas dan atau penerimaan peserta didik baru. Nah, ini bahwa sekolah tidak boleh membebankan kepada orang tua setiap kenaikan kelas harus baru, tidak. Selanjutnya di pasal 14, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya atau kepala sekolah wajib menerapkan ketentuan pakaian seragam sekolah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan menteri ini. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya atau kepala sekolah yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi administratif. Nah ini ya. Bagi sekolah atau kepala sekolah yang tidak menerapkan pakaian seragam ini sesuai Permendikbud nomor 50 tahun 2022, maka akan dikenakan sanksi administratif. Apa sanksi administratif? Itu yaitu yang pertama dengan peringatan lisan, kemudian 2 peringatan tertulis, yang ketiga penundaan kenaikan pangkat, golongan dan atau hak-hak jabatan atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu Bapak Ibu, jadi suatu sekolah yang tidak menerapkan pakaian nasional atau pakaian seragamnya maka akan kenakan sanksi kepala sekolahnya. Pasal 15, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri untuk pengadaan sanksi administratif kepada pemerintah daerah dan kepala sekolah. Ketentuan pengadaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintah daerah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian bab 5 adalah tentang ketentuan penutup. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 768 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Menteri Permendikbud nomor 50 tahun 2022 ini sudah diundangkan, maka Permendikbud nomor 45 tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku. Ya. Pasal 17 peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ya. Kita lihat Bapak Ibu ya. Kapan ini diundangkan? Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2022. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanda Yasona Lauli. Ya, berarti ini sudah diundangkan tanggal 9 September, berarti pakaian ini sudah diberlakukan. Ya. Kemudian Mendikbudristek tertanda Nadiem Anwar Makarim. Baik Bapak sekalian, selanjutnya kita lihat lampirannya.
Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2002 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang pertama adalah pakaian seragam nasional untuk SD, ya. Sebagaimana tadi sudah jelaskan, untuk SD itu atasannya putih, bawahnya merah hati, ya. Nah, ini boleh menggunakan celana panjang atau celana pendek, ya. Itu ya, kemeja putih lengan pendek, kemudian celana pendek warna merah hati, panjang celana 5 cm di atas lutut, ikat pinggang ukuran 3 cm warna hitam, kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki, kemudian sepatu harus hitam. Nah, ini model yang kedua, boleh menggunakan celana panjang, ya. Tetap warnanya sama, yaitu celananya warna merah hati. Selanjutnya, ini pakaian seragam untuk peserta didik putri, ya, jenjang SD, ya. Ini boleh pendek, rok pendek warna merah hati, lipat searah tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gasper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm, kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki, sepatu hitam. Nah, ini pakaian seragam model yang kedua untuk jenjang pendidikan dasar, boleh panjang roknya, ya. Selanjutnya, masih pakai seragam model ketiga untuk jenjang sekolah dasar untuk putri, ya. Ini boleh menggunakan rok panjang, kemudian kemejanya panjang dan menggunakan jilbab, ya. Jilbabnya ditentukan yaitu warna putih, ya, bukan warna yang lain-lain, ya. Itu, ya. Selanjutnya atributnya. Bed SD dijahit pada saku. Wah, ini bednya. Bed SD, kemudian bed merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja, ya. Ini. Kemudian bed nama peserta didik dijahit pada kemeja bagian dada sebelah kanan. Nah, ini. Kemudian bed nama sekolah dan nama kabupaten kota dijahit pada lengan kemeja sebelah kanan. Nah, ini, ya. Jelas lengan sebelah kanan. Dan ini topinya ada warna merah putih, kemudian ada Tutwuri Handayani. Kemudian sama untuk dasinya pun ada logo Tutwuri Handayani. Bapak Ibu yang hebat, selanjutnya pakaian seragam untuk seragam nasional untuk SMP, jenjang SMP, yaitu kemeja putih lengan pendek, celana pendek warna biru tua, ya. Boleh menggunakan celana pendek, ya. Boleh juga menggunakan celana panjang, yaitu tetap warna biru tua, ya. Ikat pinggangnya sama 3 cm, kaos kakinya polos minimal 10 cm di atas mata kaki dan tetap sepatunya harus hitam. Nah, ini kemudian untuk pakaian seragam peserta didik untuk putri, ya. Untuk putri ini bisa menggunakan rok pendek, ya, 5 cm dari lutut ke bawah. Kemudian biru tua, kemudian ini juga bisa menggunakan rok panjang sampai ke bawah, ya. Kemudian bisa juga yang putri ini yang berjilbab, menggunakan rok panjang, celana panjang dan berjilbab. Jilbabnya warna putih, ya. Namun, Bapak Ibu tidak boleh memaksa anak itu harus memakai jilbab atau melarangnya, tidak boleh melarangnya untuk dia menggunakan jilbab, ya. Selanjutnya ini atributnya, ya, atributnya untuk bed OSIS, ya, dijahit pada saku kemeja, kemudian ini bed merah putih dijahit pada atas saku kemeja, kemudian bed nama peserta didik dijahit kemeja bagian dada sebelah kanan, dan bed nama sekolah dan nama kabupaten kota dijahit pada kelengan kemeja sebelah kanan. Bapak Ibu, ini kemudian pakaian seragam nasional untuk tingkat jenjang SMA atau SMK, ya.
Pakaian kemejanya putih, celana panjang abu-abu model biasa lurus ya. Ikat pinggang sama kaos kaki sepatu harus sama. Nah, ini untuk putri ya, untuk putri kemeja putih lengan pendek bisa, kemudian rok abu-abu dengan lipatan hadap pada tengah muka ya. Ini bisa rok pendek 5 cm di bawah lutut. Nah, kalau kemarin-kemarin tidak boleh pendek, sekarang boleh kembali menggunakan rok pendeknya. Kemudian ikat pinggang 3 cm, kaos kakinya minimal 10 cm, sepatunya tetap hitam. Kemudian ini juga boleh menggunakan rok panjang ya, walaupun tidak menggunakan jilbab, tapi boleh menggunakan rok panjang. Kemejanya ya lengan pendek. Dan ini untuk pakaian seragam model ketiga, yaitu untuk yang berhijab atau menggunakan hijab ya. Jadi rok panjang, kemudian kemeja panjang, dan jilbabnya warna putih ya. Jadi jilbabnya harus warna putih, tidak boleh warna-warna yang lain-lain. Ya, tetap kemudian roknya abu-abu panjang. Atributnya ini ya, atributnya sesuai dengan warna corak celananya atau roknya ya. Kemudian ada topinya, logonya sama seperti yang lain-lainnya, beda menyesuaikan dengan warnanya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian tentang seragam sekolah atau seragam peserta didik ya, sesuai dengan Permendikbud nomor 50 tahun 2022 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.